sembah Tuhan, kita akan salami kasih Tuhan lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan, pada saat pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami mau sembah Engkau Tuhan, di setiap keadaan yang sedang terjadi Tuhan. Yang kami mau nyatakan iman kami tetap percaya kepada Tuhan. Engkau Tuhan yang tidak pernah berubah, Engkau Tuhan yang tidak pernah gagal dalam menepati setiap janji-janji-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Ajar kami untuk senantiasa percaya dan berharap hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya Yesus, kita akan sembah Tuhan. Mari siapkan hati saudara, buka hatimu kepada Tuhan. Angkat suara, tinggikan Tuhan, nyatakan imanmu kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Terima kasih Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Mari lebih lagi katakan, Bapakku datang menyembahmu Tuhan, menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Kau sanggup aku, kau sertaku, tak sanggup bimbang kau di dalamku. Tak sanggup cemas kau menghiburku. Saat ku lemah kau kuatku. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Mari bersama-sama kita angkat pujian lebih sungguh lagi. Panggil Dia Bapa, Dia Allah yang sanggup menyelamatkan kita, menyembuhkan kita, menjamah setiap keadaan kita. Panggil Dia. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku.
bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Terima kasih. di dalam setiap musim hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam perayaan kenaikan Kristus Yesus ke surga, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu untuk memberikan penghiburan dan kekuatan kepada kami. Sebagai tanda sukacita kami bersorak-sorak meninggikan Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Setiap kita yang siap bersorak bagi Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Saya
hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, Engkau mengurapi kami Tuhan. Beri kepada kami hati dan telinga seorang hamba yang mendengarkan suara Tuhan-Nya. Dan lebih daripada itu bukan hanya sekedar pendengar, tapi kami mau lebih lagi Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Engkau yang mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami serahkan Tuhan penyampaian firman Tuhan ini dari awal pertengahan ke berakhir hanya ke dalam pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, mari buka hati kami. Amin. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Mari bersama-sama. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala tak terbatas kasih-Mu. Sungguh lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala tak terbatas kasih-Mu. Sungguh bersyukur tak terbatas kasih-Mu. Sungguh bersyukur tak terbatas kasih-Mu. Sungguh bersyukur. Baik, puji nama Tuhan. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, buat pagi hari ini kami bersyukur di waktu yang indah yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami menikmati pujian penyembahan yang sudah diangkat biar menjadi rumah yang taruh di hadapan-Mu. Saat ini Tuhan kami bersyukur kenaikan Yesus Kristus begitu bermakna bagi kami ya Bapa. Kami percaya segala sesuatu yang sudah dirancangkan Bapa digenapi melalui Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Diberkatilah setiap jemaat-Mu yang saat ini sedang beribadah di rumah-rumah. Tuhan yang memberkati kami dengan firman-Mu. Terpujilah ke Tuhan, kami siapkan hati kami sambut firman-Mu dengan sukacita hanya di dalam satu nama Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Kami dapat mengucap syukur dan berdoa. Yang siap mendengarkan firman Tuhan dengan iman, sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom saudaraku, selamat pagi. Hari ini kita bersyukur kalau di hari ini kita bisa merayakan hari kenaikan Yesus Kristus tanggal 21 Mei. Saya percaya sekalipun kita berada di rumah-rumah, dan saya bersyukur untuk tahun ini bukan hanya kenaikan yang kita rayakan di rumah, Paskah saja kita rayakan di rumah, kebangkitan Yesus kita rayakan di rumah, dan hari ini pun kenaikan Yesus Kristus kita rayakan di rumah. Tapi saya percaya setiap kita tetap bersemangat, tetap bersukacita mengiringi Yesus, karena kita percaya kepada kuasa dan lawatan Tuhan. Untuk itu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat
pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tema kita saat pagi hari ini adalah makna kenaikan Yesus Kristus. Saudaraku, di dalam Markus 16 ayat yang ke-19 firman Tuhan berkata, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Sekali lagi saya bacakan, Markus 16 ayat yang ke-19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak bekerja sendiri. Bahkan di dalam pelayanannya, sampai kepada kematiannya, sampai kepada kebangkitannya, sampai kepada kenaikan Yesus Kristus hari ini, ada banyak saksi yang melihat, membuktikan ketuhanan daripada Tuhan Yesus. Nah saudaraku, peristiwa kenaikan Yesus ke surga merupakan peristiwa yang dahsyat, merupakan dikatakan menjadi satu bukti bahwa dirinya merupakan utusan Allah. Bukan meninggal dan tidak dapat bangkit lagi, namun dia mengalahkan maut dan bahkan naik ke surga. Dia bukan hanya mati, bukan hanya bangkit, tetapi membuktikan ketuhanannya, dia naik ke surga. Untuk itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kematiannya dia punya makna sendiri, kebangkitannya dia punya makna sendiri. Bahkan di titik awal dikatakan kelahirannya pun punya makna sendiri. Saat ini pun berbicara tentang kenaikan Yesus Kristus, punya makna tersendiri. Untuk itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada 4 makna Yesus Kristus naik hari ini ke surga yang mau saya bagikan buat kita semuanya saat pagi hari ini. Yang pertama adalah untuk membebaskan para tawanan. Yesus terangkat ke surga. Itu merupakan satu makna bagi kita bahwasanya Yesus membebaskan para tawanan. Di dalam Efesus 4 ayat yang ke-8 menyebutkan, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian kepada manusia. Saudaraku, ini nubuatan Daud tentang kenaikan Yesus. Karena kalimatnya ada nasi tertulis, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian kepada manusia. Ini nubuatan Daud yang dinyatakannya tentang kenaikan Yesus, bahwasanya Yesus naik ke surga, mengadakan sebuah pembebasan para tawanan. Saudaraku, artinya ini berbicara tentang tawanan. Tawanan yang artinya menggambarkan orang-orang yang masih terikat oleh dosa, perkara kedagingan, perkara keinginan-keinginan duniawi, yang artinya muncul dari hati kita untuk memenuhi kebutuhan kedagingan kita. Hari ini dikatakan lewat kenaikan Yesus ada sebuah makna, terjadi sebuah pembebasan dari dosa-dosa kita. Maka dikatakan para tawanan yang dimaksud adalah orang-orang yang masih terikat secara rohani. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini saya percaya setiap kita mau hidup dibebaskan oleh Tuhan, memaknai kebangkitan kenaikan Yesus Kristus. Saya percaya ada makna yang luar biasa yang dinyatakan Tuhan. Yang pertama adalah kita mendapatkan kebebasan. Kita mendapatkan pembebasan. Tawanan yang terikat, orang yang terikat oleh kedagingan dibebaskan. Setiap tawanan tidak lagi terikat oleh kuasa iblis. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya percaya hari-hari ini banyak orang yang dibebaskan dari tawanan-tawanan dosa. Hari-hari ini banyak orang yang sudah dibebaskan dari tawanan-tawanan dosa, kedagingan, apapun itu bentuknya yang membuat mereka jauh dari Tuhan. Di masa sekarang ini saya melihat ada banyak tangan-tangan yang terangkat kepada Tuhan, membuktikan mereka merasakan ada satu pembebasan yang Tuhan berikan kepada mereka. Terkhusus hari ini berbicara tentang pembebasan. Itu yang poin yang pertama. Yang kedua saudaraku adalah untuk membela kita. Makna yang pertama untuk membebaskan para tawanan, yang kedua adalah untuk membela saya dengan saudara. Di dalam Roma 8 ayat 33 sampai 34, saya bacakan buat kita, juga menyebutkan, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapa yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga
sebelah kanan Allah yang malah menjadi pembela bagi kita. Saudara, kita perlu tahu kalau kita ini dibela oleh Tuhan. Karena memang kenapa kita dibela oleh Tuhan? Kenapa Tuhan melakukan pembelaan kepada saya dengan saudara? Karena kita punya musuh. Siapakah musuh kita? Iblis. Iblis adalah musuh kita. Maka Tuhan membela saya dengan saudara. Kenapa kita dibela? Karena iblis terus berusaha untuk menjatuhkan kita. Karena iblis terus berusaha untuk membuat kita menjadi orang-orang yang tidak hidup di dalam Tuhan. Karena iblis terus berusaha bagaimana supaya kita tidak lagi mencintai Tuhan. Karena iblis terus bekerja supaya kita hidup di dalam dosa, terikat di dalam dosa. Maka Tuhan melakukan pembelaan. Firman Tuhan berkata, siapakah yang akan menggugat orang pilihan Allah? Saya percaya saya dengan saudara adalah umat pilihan Tuhan. Kita adalah umat pilihan Tuhan yang sudah dipilih oleh Allah. Untuk itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya percaya sampai hari ini, saya percaya setiap kita mengerti dan kita sadar kalau kita setiap waktu merasakan pembelaan Tuhan. Waktu saudara merasa ketika apa yang saudara lakukan itu tidak berkenan di mata Tuhan, saudara sadar akan hal itu. Saya percaya Roh Kudus sedang bekerja di dalam hidup kita, melakukan sebuah pembelaan bagaimana supaya kita tahu kalau itu tidak benar di mata Allah. Maka saya percaya ketika kita berani keluar dari situ, saya percaya kita akan mengalami kemenangan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang pembelaan ini, tentunya karena ada orang yang mau bertanggung jawab, karena ada orang yang siap menanggung resiko untuk membela sesuatu. Saudaraku, Yesus lakukan itu untuk saya dengan saudara. Bagaimana dia membela kita dengan caranya yang luar biasa, supaya kita dilepaskan, supaya kita tidak terikat, supaya kita tidak terkutuk dari pekerjaan iblis, supaya hidup kita damai sejahtera. Tuhan lakukan sebuah pembelaan. Bagaimana dia melakukan pembelaan? Melalui caranya Tuhan luar biasa. Kematian dan kebangkitan dan kenaikannya seperti saat ini, itu membuktikan kalau dia membela saya dengan saudara. Itu poin yang kedua, Bapak. Yang ketiga adalah untuk menyediakan tempat bagi saya dengan saudara. Kalau yang pertama dikatakan dia membebaskan, yang kedua dia membela kita. Tuhan terus bekerja dan berkarya, bukan hanya dia menyediakan, bukan hanya membela dan membebaskan, tetapi Tuhan juga dengan kenaikan Yesus ada makna, yaitu untuk menyediakan tempat bagi saya dengan saudara. Tempat, saudaraku, saya percaya semuanya orang pasti merindukan sebuah tempat yang indah. Tapi Yesus sampai saat ini dia tetap bekerja menyediakan tempat buat saya dengan saudara. Di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 3 dikatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi di situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudaraku, tidak semua Tuhan di muka bumi ini yang berani memberikan jaminan. Hanya Yesus yang berani memberi jaminan kepada setiap saya dengan saudara yang percaya kepadanya. Bagi setiap orang yang sudah mendapatkan, yang sudah dibebaskan, orang yang sudah dibela, yang sudah merasakan kasih dan Tuhan, kasih kuasa Tuhan, maka dikatakan dia bukan hanya mendapatkan pembebasan, dia bukan hanya mendapatkan pembelaan, tetapi Tuhan juga menyediakan, dia menjanjikan menyediakan tempat bagi saya dengan saudara. Saudaraku, saya percaya akhir dari hidup kita ini pasti akan ada. Berapapun umur kita masing-masing, nanti akan ada waktunya Tuhan akan menjemput kita. Tapi percayalah saudara, Tuhan sudah menjanjikan setiap orang yang percaya kepadanya, kita sudah disediakan tempat bagi saya saudara. Nah, untuk itu saudaraku, saya percaya setiap kita, Tuhan melakukan banyak hal bagi saya dengan saudara. Bagaimana supaya ketika kita berada di bumi, kita diberkati, kita menikmati, kita bersuka cita, kita merasakan damai sejahtera, sekalipun ada banyak hal yang kita rasakan sepertinya sebuah tekanan batin, tekanan perasaan yang membuat sepertinya kita tidak bisa maju ke depan, takut
melangkah karena situasi dan keadaan. Tapi hari ini saya percaya saudaraku, pembelaan Tuhan tetap kita rasakan. Kita dilepaskan dari tawanan, ada pembebasan terjadi karena Roh Kudus terus berkarya atas hidup saya dengan saudara. Saudara, saya percaya, saya tidak bisa jamin semuanya kita, tetapi saya percaya ketika Yesus ada dalam hidup kita, saya berani jamin iblis tidak akan menguasai hidup saya dengan saudara. Bagaimana caranya supaya kita tetap hidup di dalam hadirat Tuhan, memaknai kasih Bapa, berbicara tentang kenaikan Yesus ke surga, adalah bahwasanya kita tahu Yesus itu pembebas. Yang kedua, dia membela. Yang ketiga, dia menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Ada tempat yang disediakan yang manusia tidak bisa mengerjakan apa yang Tuhan kerjakan. Ada tempat khusus buat saya dan saudara. Siapa yang memiliki itu adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Untuk itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari ketiga hal ini Bapak Ibu, saya percaya Tuhan bekerja keras bagaimana supaya orang-orang yang dikasihinya hidup di bumi ini tidak mengalami hidup yang sia-sia, tetapi hidup untuk diberkati, menikmati kasih Bapa, sekalipun hidup di dalam keadaan yang sulit, ada banyak tekanan yang kita hadapi, tapi Tuhan mau tetap kita menjadi orang-orang yang menikmati, karena ada tiga hal yang Tuhan percayakan. Yang pertama pembebasan, yang kedua pembelaan, yang ketiga menyediakan tempat bagi saya dengan saudara. Untuk itu Bapak Ibu, saya percaya Tuhan tidak begitu saja memberikan itu semua kepada saya dan saudara. Kalau itu yang kita mau, kita mendapatkan pembebasan, kita mendapatkan pembelaan, kita mendapatkan yang namanya tempat yang disediakan oleh Tuhan. Tentu Tuhan juga mau ada sesuatu yang harus kita lakukan. Di poin yang keempat, makna kenaikan Yesus Kristus adalah agar saya dengan saudara melakukan pekerjaan yang Yesus lakukan. Itulah yang Tuhan. Yang pertama, Tuhan membebaskan saya dengan saudara dari ikatan-ikatan iblis. Yang kedua, Tuhan membela kita dari pekerjaan iblis. Saya percaya siapa yang bisa mengampuni, hanya Yesus yang bisa mengampuni. Siapa yang tidak pernah berbuat dosa, tapi Yesus terus mengampuni setiap perbuatan kita. Dia tetap bela kita asalkan kita mau bertobat. Ketika kita sudah masuk ke dalam tahap-tahap yang Tuhan percayakan, Tuhan berikan satu bonus, Tuhan sediakan tempat tinggal bagi kita, dan itu dijanjikannya akan diberikannya kepada setiap umatnya yang percaya kepadanya. Saudaraku, maka dari semua ketiga hal itu, ada satu yang Tuhan mau dari saya dengan saudara, agar kita dapat melakukan pekerjaan yang Yesus lakukan. Dalam kitab Yohanes 14 ayat 12, saudaraku, firman Tuhan berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Yang Yesus mau dari saya dengan saudara adalah, apabila dikatakan aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku. Waktu saya percaya kepada Yesus, saya dengan saudara percaya kepada Yesus, maka dikatakan saya dengan saudara akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Saudaraku, Yesus itu penuh dengan kasih. Ada 9 buah roh, saudaraku. Saya percaya ketika kita hidup di dalam Tuhan, ada pekerjaan yang Tuhan mau harus kita lakukan. Seperti apa yang pernah Yesus lakukan? Yesus berkata, lebih daripada itu akan kita kerjakan. Untuk itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada 4 hal. 3 itu dipercayakan Tuhan kepada saya dengan saudara. Kita dibebaskan, kita dibela, disediakan tempat bagi kita. Tapi ada satu hal yang Tuhan mau. Dikatakan kalau kita juga harus melakukan pekerjaan yang pernah Yesus lakukan. Untuk itu saudaraku, bagaimana orang lain bisa mendapatkan tentang Yesus? Bagaimana orang bisa tahu kalau Yesus pernah bangkit, mati, bangkit lalu naik ke surga? Yaitu melalui saya dengan saudara. Saudara harus menjadi pemberita, saudara harus bekerja, saudara harus melayani. Saya katakan bukan harus mesti duduk di rumah Tuhan lalu kita dikatakan melayani Tuhan, berdiri di altarnya Tuhan baru melayani Tuhan. Tidak, saudaraku. Waktu saudara peduli kepada orang-orang lain yang tidak seiman dengan kita, yang belum sungguh-sungguh kepada Yesus, saya percaya itu adalah bagian daripada pekerjaan Tuhan. Berapa banyak di antara kita saat pagi hari ini yang sudah punya hati untuk itu,
Berapa banyak di antara kita saat pagi hari ini yang sudah melakukan pekerjaan itu. Ada banyak jiwa-jiwa saat ini dengan kehadiran saudara begitu bermakna bagi mereka, karena saudara punya kasih Bapa. Saudara tahu ini tugas dan tanggung jawab kita. Saudaraku, amanat agung itu harus dikerjakan. Saya percaya itu satu perintah Tuhan yang harus saya dan saudara kerjakan. Untuk itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya percaya Yesus terangkat ke surga. Saudara gak usah khawatir, karena Tuhan tetap berikan kekuatan kepada saya dan saudara untuk melakukan pekerjaan itu. Apa kekuatan yang diberikan oleh Tuhan? Yaitu Roh Kudusnya. Dia percayakan Roh Kudusnya kepada saya dengan saudara, supaya saya dengan saudara bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang pernah Yesus lakukan. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya percaya kita katakan kita tidak mampu, tapi saya percaya Yesus memampukan kita melalui Roh Kudusnya. Saya percaya hari ini setiap kita mengerti makna daripada kenaikan Yesus Kristus. Ada pembelaan, ada pembebasan, ada tempat yang disediakan. Tentunya dari semuanya yang Tuhan sediakan, Tuhan mau satu dari saya dengan saudara, yaitu kita bekerja di ladangnya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan saat pagi hari ini. Biarlah nama Tuhan ditinggikan. Saya percaya memaknai kenaikan Yesus Kristus membuat kita semakin bersemangat. Ada Roh Kudus yang dipercayakan Tuhan kepada saya dengan saudara, untuk tetap kita kuat, untuk tetap kita bisa hidup dituntun, dibawa terus kepada kemuliaannya. Saudara, biarlah setiap kita membuka hati kepada Tuhan, supaya Roh Kudusnya bekerja dalam hidup saya dan saudara. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah nama Tuhan ditinggikan atas hidup saya dan saudara. Kita tutup firman Tuhan ini dengan doa kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kami saat pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, semua bagian apa yang pernah Tuhan kerjakan ketika Engkau melayani di bumi, ada makna yang tersedia bagi kami ya Bapa. Ada makna yang begitu kami mengerti dan membuat kami semakin mencintai Engkau ya Tuhan. Untuk itu Bapa di surga, biarlah saat pagi hari ini dari kenaikan Yesus Kristus, kami semakin sadar kalau kami terus mendapatkan kebebasan. Ada pembebasan yang Tuhan berikan kepada kami. Yang kedua, kami mengalami yang namanya pembelaan. Lalu Tuhan mempercayakan kepada kami tempat tinggal ya Tuhan. Dan untuk itu Bapa di surga, kami percaya Engkau juga mau kami bukan hanya menerima, tetapi Engkau mau juga kami bekerja di ladang-Mu ya Tuhan. Bagaimana supaya kami tetap bisa melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Diberkatilah setiap jemaat-Mu saat ini Tuhan, yang beribadah di rumah-rumah. Engkau urapi dengan urapan yang baru, karena kami percaya ketika Kau terangkat ke surga, ada Roh Kudus-Mu yang luar biasa yang Kau percayakan menjadi sumber kekuatan bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Kami nikmati kasih-Mu Bapa. Kami semakin mengerti, kami semakin mengenal Engkau ya Tuhan. Segala sesuatunya yang sudah Tuhan percayakan membuat kami semakin merindukan Engkau ya Tuhan. Berkaryalah Roh Kudus-Mu di dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Bapa. Terpuji dan termulialah Tuhan. Hanya di dalam satu nama Yesus Kristus Allah kami hidup, kami dapat mengucap syukur dan berdoa. Yang diberkati Tuhan dengan iman, sama-sama kita katakan amin. Untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan, mari angkat persembahan saudara di tangan saudara, kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kami siapkan hati kami untuk memberi yang terbaik melalui persembahan kami. Kami percaya Tuhan atas pertolongan Tuhan kami ada sampai saat ini. Atas pertolongan Tuhan, semua yang kami miliki, semua karena kebaikan Tuhan. Kami percaya Engkau akan lebih lagi memberkati kami, memberkati seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Usaha dan pekerjaan mereka Tuhan berkati, Tuhan buat berhasil dan beruntung, Tuhan campur tangan dan Tuhan menyertai. Kami siapkan hati kami untuk memberi yang terbaik. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Dalam nama
firman-Mu. Biarlah nama Tuhan ditinggikan. Dan saat ini Bapa di surga, kami berdoa untuk setiap umat-Mu ya Tuhan. Engkau urapi dengan urapan yang baru. Kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu saat ini dengan kenaikan Yesus Kristus. Setiap kami mengalami pemulihan yang baru ya Bapak. Terima kasih Bapak. Kami berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia, Engkau berkati dan urapi ya Bapak. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin kami, Tuhan Engkau berkati mereka. Hikmat Tuhan turun atas mereka memimpin bangsa kami ya Bapak. Berkati juga pemimpin rohani kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko, Tuhan Engkau berkati dan urapi pelayanan hamba-Mu ya Tuhan. Engkau yang memberkati hamba-Mu kemanapun hamba-Mu melayani. Engkau berkati keluarganya, Engkau berkati istri dan anak-anaknya ya Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk seluruh rayon-rayon yang ada ya Bapak, sampai kepada rayon 11 ya Tuhan, Engkau berkati dan urapi. Bapak Pendeta Riki Nelson Tampu Bola, Tuhan Engkau berkati dan urapi ya Bapak. Kota Pekanbaru dilawat ya Tuhan dengan hamba-Mu ya Bapak. Bahkan cabang-cabang yang ada dalam kota sampai kepada luar kota, Tuhan Engkau yang memberkati. Bahkan terkhusus yang ada di wadah GBI Pasir Halus ya Tuhan, Engkau berkati dan urapi. Di tempat ini kami percayakan terjadi penuaian besar-besaran, karena kami percaya kepada kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berkati kami di tempat ini, seluruh staf pengembalaan yang ada di wadah GBI Pasir Halus, sampai kepada seluruh jemaat dan cabang yang Tuhan percayakan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk Kota Pekanbaru, desa kami Pantai Raja ya Tuhan, Engkau berkati. Dan kami juga berdoa ya Bapak untuk Yerusalem. Engkau yang memberkati Yerusalem beserta ke-12 suku yang sudah Tuhan percayakan. Terima kasih Bapak di surga. Saat pagi hari ini Tuhan, sebelum kami pulang Tuhan, kami rindu menerima berkat daripada Allah Bapa di surga. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan kasih Tuhan adalah kedua tangan-Mu, arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus akan menyertai kehidupan kita mulai saat hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya menjemput kita semua di awan yang bermain, yang percaya dan yang sudah diberkati lewat kenaikan Yesus Kristus. Dengan iman sama-sama kita katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus